Warahmatullahi wabarakatuh. Salam saling berbagi sungguh bersama. Gimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat walau dalam kondisi pandemi COVID-19. Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini kita dari IKI Madiun akan menyapa dunia dalam melakukan diskusi virtual online rasa sinar dengan tema kreasi pembelajaran selama pandemi COVID-19. Pada hari ini kita akan melihat saudara di sekolah Indonesia luar negeri yang juga mengalami kondisi yang sama dengan COVID-19. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana teman-teman guru sekolah Indonesia luar negeri yang berada di Den Haag, Kairo, dan yang bagaimana berkreasi, berkolaborasi, yang bisa mengatasi tantangan, bisa berbagi pengalaman pada hari ini, sehingga bisa memberikan pelayanan pada tujuan kita bersama untuk kita jadikan inspirasi. Terima kasih kepada yang mulai yang memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Ikatan Guru Indonesia, Sekolah Indonesia Luar Negeri Den Haag, Kairo, yang serta Bapak Ibu guru, Mas Mbak yang telah berpartisipasi bergabung pada acara sore hari ini. Kepada ibu-ibu narasumber yang keren yang telah menjadi saudara Ibu yang akan berbagi pada kesempatan sore hari ini. Mari kita sama-sama manfaatkan pertemuan dalam dunia maya ini untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi inspirasi yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita nanti. Untuk memandu acara ini, perkenalkan saya Eko Sitoridi, saya dari Madiun, saya guru bimbingan konseling SMP Negeri 1 Kota Madiun, Jawa Timur. Jadi saya akan memandu acara diskusi ini berlangsung 1 sampai 1,5 jam depan. Untuk para narasumber kali ini adalah para ibu yang sudah berbagi praktik kegiatan pembelajaran jarak jauh di negeri jauh di sana. Nanti ada 3 narasumber. Yang pertama ada Ibu Ponco Handayawati. Kita memanggilnya Bu Ponco. Halo Bu Ponco. Ya, halo. Ini merupakan pengajar di Sekolah Indonesia Luar Negeri Den Haag. Yang kedua, Ibu Fitria. Kita panggil Ibu Fitri dari Sekolah Indonesia Luar Negeri Kairo, Mesir. Halo Bu Fitri, bisa dengar suara saya? Ya, Bu Eko. Halo. Yang ketiga, Ibu Roro Septriwi Antarasari. Kita panggilnya Bu Oki dari Sekolah Indonesia Luar Negeri Yangon, Myanmar. Halo Bu Oki. Halo Bu Setiarini. Ya, makasih. Nanti setiap narasumber akan memaparkan materinya sekitar 15 menit. Oh, nanti Bapak Ibu peserta diskusi kita fokus dan memperhatikan pemaparan materi dari setiap narasumber. Untuk alur diskusi seminar online, mohon diperhatikan. Setelah saya buka nanti, para narasumber akan menyampaikan materi secara berurutan. Jadi ada narasumber 1, 2, dan 3. Setelah itu nanti baru peserta mohon untuk berperan serta secara boleh nanti setiap peserta mengajukan beberapa pertanyaan asal waktu. Yang terakhir mungkin setelah pertanyaan akan dijawab oleh narasumber dan nanti juga. Oke, untuk selanjutnya kepada narasumber Ponco Handayawati
bisa untuk mempersiapkan diri. Setelah ini sih mungkin Bu Ponco akan memaparkan materinya bagaimana kreasi pembelajaran di sekolah Indonesia luar negeri. Ya, sambil saya bacakan untuk kurikulum vitae. Untuk Bu Ponco Handayawati di Sekolah Indonesia Den Haag mengajar matematika. Pendidikan terakhir adalah S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Selain mengajar juga sebagai koordinator kesiswaan Sekolah Indonesia Den Haag, koordinator pengajaran jarak jauh PJJ SMP SIGH wilayah Eropa dan Afrika, pengurus di Kota Jogja periode 2016-2021, juga menjadi dirjen angklung diaspora Belanda dan juga sekretaris Belanda. Terus Ponco? Ya, oke. Gimana di sana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Di sana berapa ini suhu udaranya? Enggak. Kalau tadi pagi sempat 4 derajat, tapi kalau sekarang sudah 8 derajat. Dan Termasuk ya sudah naik. ya, walaupun mendung. Walaupun mendung. Oke, berarti ini langsung ke materi. Ya, Sudah bisa kelihatan untuk share-nya. belum. Sebentar. Belum terlihat sharingnya, Mbak. Sudah. Monggo, Ponco. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk sharing kreasi pembelajaran selama COVID-19 yang diselenggarakan oleh IGI Madiun. Terima kasih IGI Madiun telah memberi kesempatan kepada kami untuk sharing, dan terima kasih kepada pihak Siar Molek sebagai sponsor acara ini. Perkenalkan, saya Ponco Handayawati, sharing kreasi pembelajaran pandemi COVID-19. Ini pada gambar ini belakang sekolah kami. Ini upacara detik-detik kemerdekaan yang ke-74. Oke, next, Mbak. Nah, dalam COVID-19 di Belanda ini mungkin saya cerita sedikit. Yang sekarang ini masih tetap jarak minimal 1,5 meter, 3 melanggar, 400 euro. Kemudian mulai 11 Mei kemarin sekolah sudah boleh beraktivitas. Kemudian sport olahraga juga sudah boleh. Dan aturan menggunakan masker 1 Juni sudah diberlakukan, jika melanggar 250 euro. Oke, next, Mas. Nah, ini di toko-toko masih ada pembatas seperti ini. Kemudian itu di Amsterdam kreatif ya, untuk berjarak, untuk tetap restorannya tetap bisa buka, harus memenuhi syarat seperti itu. Next.
Nah, ini ada tetangga COVID yang awal Maret sudah ada yang kena. Kemudian kemarin pertengahan April, salah satu staf KBRI juga terkena COVID, itu meninggal dunia. Dan masih ada 2 staf KBRI yang tinggalnya ini hanya beberapa rumah ini sebenarnya. Itu masih isolasi diri. Ini ada 2 orang staf KBRI. Next. Nah, ini aturannya, ini 11 Mei sekolah sudah bisa, sport. Kemudian 1 Juni mulai naik lagi, restoran sudah buka dengan maksimal 30 orang. 1 Juli udah boleh berkemah, udah boleh mulai beraktivitas. 1 September sudah boleh mengadakan event-event. Jadi kayak seperti pasar malam yang Indonesia itu namanya Tong Fair, itu pasar malam terbesar se-Eropa, itu sudah akhirnya biasanya April diundur 1 September. Semoga ini rencananya. Next. Nah, ini data per tanggal, maaf, itu masih 8 Mei, 11 Mei. 11 Mei, belum saya, total yang terkena di Belanda ini 42.788, yang meninggal 5.456. Itu pun masih tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tinggi. Walaupun yang terkena banyak, total meninggalnya banyak. Next. Nah, sekarang mau bercerita tentang Sekolah Indonesia Den Haag. Sekolah Indonesia Den Haag ini terdiri dari kelas reguler dan PJJ. Jadi untuk pengajaran jarak jauh, sekolah kami sudah mulai yang SD dari 2008, kemudian yang SMP SMA itu mulai Oktober 2017, limpahan dari Sekolah Indonesia Biograd. Karena Sekolah Indonesia Biograd tutup, muridnya dilimpahkan ke Sekolah Indonesia Den Haag, tapi melalui pengajaran jarak jauh. Nah, kemudian siswa reguler sebagian besar anak dari diplomat atau student yang melanjutkan S2 atau PhD di Belanda. Begitu pula untuk yang PJJ, sebagian besar adalah anak dari diplomat. Untuk PJJ ini yang terjauh, murid kami adalah dari Meksiko. Nah, itu dari Meksiko itu padahal selisihnya 6 jam dari Belanda. Kemudian pengajaran jarak jauh Sekolah Indonesia Den Haag bekerja sama dengan Puspendik, Sea Molek, Rumah Belajar, dan Jejak Dunia Bali. Siswa kami berasal dari 23 negara yang PJJ. Jadi kalau mau pergi kemana-mana, insya Allah ada murid kami. Misalnya mau pergi ke Spanyol, ada murid kami, Prancis, Budapest, UK, kemana-mana banyak murid kami. Next. Untuk informasi, sejak tanggal 16 Maret kami pembelajaran dilakukan secara online. Kemudian ujian sekolah SMP itu sempat dilakukan secara online. Kegiatan pembelajaran walaupun online kita tetap sesuai jadwal. Untuk sebelum hari puasa biasa itu pukul 9 sampai pukul 4 sore. Untuk kegiatan Ramadan ini dimulai pukul 10, berakhir pukul 3 sore. Kemarin kami mengadakan kegiatan Ramadan secara online dan disponsori Sea Molek untuk IAWB-nya. Sebenarnya kami 11 Mei itu karena dan pemerintah Belanda sudah memperbolehkan sekolah dibuka, tapi orang tua siswa belum rela anaknya untuk sekolah, masih takut kalau kenapa-kenapa. Akhirnya ujian kenaikan kelas akan dilakukan secara online. Kami ujian kenaikan kelas itu 2 sampai 10 Juni. Terima rapor 12 Juni. Next. Kegiatan-kegiatan di Sekolah Indonesia Den Haag ini kami selain menjadi Sekolah Indonesia satu-satunya di Eropa, kami bertugas juga sebagai
duta budaya untuk mengenalkan di sekolah-sekolah lokal Belanda maupun di embasi negara ASEAN. Nah, ini yang resep yang membuat sekolah kami agak kebanggaan ya. Diundang resepsi diplomatik yang dihadiri 200 negara yang biasanya anak-anak itu sudah mengincar pengen ketemu dengan dubes Amerika, dubes Korea, yang senang film Korea ya pengen ketemu dubes Korea, ada yang pengen ketemu dubes Jepang. Mereka sudah merencanakan pengen ketemu siapa dan wawancara. Nah, ini ada pertandingan pencak silat. Kami sekolah Indonesia Den Haag tetap nasionalisme tetap kita pegang. Dan skala nasional Paimun ini dihadiri atau PBB kecil ini dihadiri 100 negara lebih. Biasanya pesertanya yang kemarin itu 3.500. Dan alhamdulillah siswa kami kemarin juara pertama untuk animasi kartun itu. Nah, peringatan dan perlombaan Hari Besar Indonesia kami tetap memperingati. Kunjungan ke museum sangat cocok sekali. Di sini banyak sekali sejarah-sejarah Indonesia yang ada di Museum Belanda. Kami juga karena di sini ada PPI Utrecht, PPI Erasmus dan lain-lain. Nah, kami ada PPI Junior. Jadi untuk mengenalkan kampus-kampus atau universitas-universitas di Belanda, kami kadang-kadang mengundang dari PPI Junior. Dan masih banyak lagi kegiatan. Next, Mbak. Nah, ini untuk pelajaran matematika, kami di Sekolah Indonesia Den Haag untuk wajibnya untuk media online-nya itu adalah Skype. Jadi karena sudah dari 2008 menggunakan Skype, kemarin mulai 16 Maret harus online, otomatis dari pihak sekolahnya Skype gitu. Jadi ini salah satu pembelajaran matematika. Next. Ya, selain matematika, kami juga menggunakan Webex, Google Form, Quizzes, YouTube, Indro.com, Microsoft Snip and Sketch, Microsoft Form, Google Classroom, OneDrive. Ya, jadi kita kombinasikan agar anak-anak tidak bosan. Kadang-kadang menggunakan Webex karena kita kerjasama dengan Siamolek. Jadi kita sangat leluasa sekali menggunakan Webex secara gratis. Webex ini kelebihannya bisa sharing dua arah. Jadi kalau matematika sangat membutuhkan seperti papan tulis itu sangat bisa saya menuliskan soal apa, anak-anak bisa menjawab. Jadi seperti papan tulis ya, papan tulis online dua arah. Kemudian Google Form hampir mirip dengan Microsoft Form, itu walaupun hampir mirip, tapi anak-anak kan ada perbedaan seperti itu menjadi tidak bosan. Nah, Quizzes, YouTube di sini saya biasanya untuk matematika bagi siswa yang kurang di antara, kan pasti ada yang kurang tapi malu, saya merekam menggunakan OneNote, nanti saya share ke YouTube. Nah, pernah ini YouTube ini murid saya kan satu kelas 3 orang. Saya upload ke YouTube, alhamdulillah yang nonton itu sudah sekitar 6.000 berapa. Padahal niatnya tadinya hanya untuk satu orang. Alhamdulillah bermanfaat untuk yang lain. Kemudian untuk kalau hanya satu arah itu Microsoft Snip and Sketch bisa untuk pakai tulis online. Kemudian Skype itu juga bisa, tapi hanya satu arah. Google Classroom ini untuk tempat tugas atau
saya akan sharing biar terdokumentasi. Next. Nah, ini salah satu pembelajaran matematika. Ini ketika ulangan menggunakan kuisis, kemudian sebelahnya menggunakan snip and snap. Next. Nah, ini kemarin yang PJJ ini kadang-kadang matematika tidak membutuhkan wajah, ya kan? Hitungan, kemudian definisinya apa, kadang-kadang saya juga tidak menampilkan wajah, anak-anak juga tidak menampilkan wajah. Yang penting itu di situ ada nama saya, bukan ponco, gitu. Nah, seperti itu. Mereka tahu ini gurunya. Next. Nah, ini sebelum matematika biasa kalau ini menggunakan Webex, biasanya matematika itu sebelum saya mulai saya ceritakan motivasinya kenapa kenapa kita dipelajari, misalnya apa ya, statistik kenapa dipelajari, kenapa dulu ditemukan siapa. Nah, mereka walaupun matematika wajahnya tetap ceria. Oke, next. Nah, ini kegiatan Ramadan kemarin kita menggunakan Webex juga, alhamdulillah kemarin lancar. Nah, ini kegiatan Esdida di Embasi Bangladesh sebagai duta budaya. Jadi tugas kami benar-benar banyak di sini, jadi multifungsi anak-anak itu, multi talent. Yang tadinya nggak bisa nari jadi bisa nari, yang nggak bisa nyanyi kan nyanyi. Ternyata karena muridnya sedikit, jadi potensi mereka dimaksimalkan. Untuk Obada 17 Agustus itu satu sekolah semua tampil. Jadi rasa percaya diri mulai dilatih. Jadi yang tidak bisa nyanyi harus nyanyi. Kalau yang nggak bisa apa-apa nanti masuk ke pencak silat, ya seperti itu. Semua potensi dimaksimalkan. Next. Nah, ini mungkin sekilas perbedaan kurikulum Belanda dan Indonesia. Ini di Belanda dan di Indonesia itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di Belanda itu dari kelas 5 SD sudah di tes peminatan. Kemudian SMP juga ada tes peminatan, terakhir SMA. Nah, untuk dari SD itu seperti sudah penentu nasib. Kognitif yang kurang, nanti SMP-nya 4 tahun, SMA-nya 4 tahun. Kalau yang kognitifnya lebih, berarti seperti di Indonesia, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Untuk kuliah pun ada perbedaan. Kalau yang kurang, pengen kuliah, berarti 6 tahun. Harus 1 tahun itu, apa itu namanya? Untuk penyesuaian dulu 1 tahun, harus 1 tahun. Kalau belum sesuai ya nambah lagi 2 tahun. Jadi yang kuliah S1 itu menurut saya mending di Indonesia. Kalau di Indonesia itu masih kadang-kadang yang SMP, SMA-nya males, kuliahnya rajin itu masih bisa. Kalau di Belanda ini agak susah S1. Mungkin kalau mau kuliah lanjutan S2 atau S3 baru di Belanda yang udah dasarnya sudah. Next, gitu aja. Nah, ini kegiatan selain mengajar, saya sebagai Dirjen Anglo, ini ketika itu acara menghibur pengungsi yang di Belanda, ini kebanyakan dari Suriah. Kemudian kita mengadakan workshop angklung, dan alhamdulillah kegiatan kami ini juga diliput di koran lokal. Next. Nah, mungkin jika tertarik untuk besok,
sebagai referensi saja, ini tentang pemanfaatan Microsoft Form untuk ujian online atau tulis. Bisa bergabung di ini, di AKMS Tim Edu ID. Next. Nah, ini mari kita teruslah belajar, manfaatkan apa yang kita punya, dan lakukan apa yang kita bisa, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih, thank you well dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memaparkan menarik sekali ya materi. Ada tulisan dari Bapak Ibu yang masih penasaran, masih ingin tahu, silahkan nanti untuk ditanyakan kembali. Oke, untuk selanjutnya dari narasumber yang kedua, Fitri. Halo Bu Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, halo. Ya, dengar suara saya? Dengar. Gimana kabar, Kak Inu? Alhamdulillah, baik. Masih lockdown. Sehat? Iya. Alhamdulillah sehat, ya. Oke, Ibu Nur Fitriah dari Sekolah Indonesia Kairo, mengajar tematik geografi, ekonomi, sosiologi, dan prakarya. Satunya di pendidikan geografi Universitas Widya Dharma. Tugasnya Wakaf Humas Sekolah Indonesia Kairo, juga wali kelas 1 Sekolah Indonesia. Ini kita sama seperti Pondo yang mengikuti kita melaksanakan sesi ini untuk Ibu. Terima kasih Bu Eko Setiorini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di IG Madiun. Pripun kabare? Kula Getian Jawi sami. Saat ini saya bertugas di Sekolah Indonesia Kairo sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang. Dan dari awal saya bertugas, saya sudah diamanati untuk megang kelas 1, padahal basic saya itu guru SMA. Jadi asik aja, 14 tahun ngajar SMA langsung pindah ke SD, itu exciting banget. Dan SILN ini emang benar-benar luar biasa keren. Kita di bawah naungan Kemendikbud Jakarta, dan Sekolah Indonesia Luar Negeri ini memiliki keunikan masing-masing. Jadi setiap SILN itu memiliki cerita yang berbeda seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di Indonesia yang belum pernah melihat luar negeri akan berpikir enak ya di luar negeri, keren ya, bisa ini, lebih hebat dari Indonesia. Tapi sejatinya Indonesia itu jauh lebih keren dari negara manapun di dunia ini, kayak gitu. Indonesia itu luar biasa, benar-benar surganya dunia itu Indonesia. Kalau nggak percaya, buktikan, bermimpilah untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nanti biar lihat sendiri, ternyata aku itu keren ya, dilahirkan sebagai orang Indonesia, seperti itu. Jadi misal ada yang punya angan-angan, aku pengen tinggal di luar negeri karena Indonesia gini-gini, jangan salah, Indonesia itu benar-benar surganya dunia, seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat kayak apa sih Sekolah Indonesia Kairo itu, dan kira-kira pembelajarannya seperti apa. Jadi gini, Sekolah Indonesia Kairo itu berdiri pada tahun mulai disahkannya atau diakui itu tahun 1961.
ini sekolah negeri, jadi statusnya itu sekolah negeri. Semua siswanya adalah warga negara Indonesia. Dan untuk siswa di Sekolah Indonesia Kairo itu terdiri dari anak diplomat yang sedang bertugas di Kairo atau diplomat di daerah Middle East. Jadi orang tuanya bertugas di lingkungan Middle East atau di benua Afrika, itu anaknya sekolah di Sekolah Indonesia Kairo atau SIC. Terus ada juga anak pengusaha yang berbisnis di Mesir, ada juga anak dari warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan besar milik Indonesia seperti Indomie. Jadi Indomie itu ada di Mesir dan disukai orang Mesir, jangan salah, kita udah merambah ke Mesir, itu kerennya Indonesia. Terus saya sedih kalau banyak yang menghujat di sosial media, apalagi kita ya, dan Indonesia itu gini-gini, sedih banget. Karena kita di luar negeri melihat Indonesia itu sangat dihormati oleh negara lain, seperti itu. Dan kita itu emang keren, luar biasa. Terus lagi ada juga banyak anak dari mahasiswa yang sedang bersekolah di Mesir, yaitu mahasiswa Al-Azhar, kayak gitu. Dan untuk anak-anaknya sendiri itu mereka dari usia TK sampai SMA. Jadi Sekolah Indonesia Kairo itu ada TK, ada SD, SMP, dan SMA. Kita menggunakan dua kurikulum untuk SD dan SMP, yaitu kurikulum nasional 2013 dan kurikulum Cambridge. Untuk kurikulum Cambridge itu hanya ada di SD dan SMP. Kita hanya mengambil mata pelajaran IPA, Sains, terus matematika, dan bahasa Inggris saja. Terus juga ada mata pelajaran tambahan, yaitu bahasa Arab. Jadi anak-anak kami ini mereka berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan berbahasa Arab, seperti itu. Karena emang lingkungan di Mesir itu mereka memiliki bahasa sendiri, namanya bahasa Amia. Nah, siswa terbanyak itu ada di SD. Untuk SMP dan SMA kita hanya satu kelasnya, itu paling 2 anak, 3 anak, 4 anak, 6 anak, itu paling banyak itu untuk SMP dan SMA. Tapi untuk SD itu satu kelas bisa sampai belasan. Paling banyak saat ini itu kelas 1 ada 17, seperti itu. Dan biasanya kalau orang tua udah selesai sekolah, mereka akan pulang ke Indonesia, kayak gitu. Dan sama di SILN juga memiliki nomor induk siswa sama kayak di Indonesia. Jadi kalau pulang ke Indonesia, mereka bisa apply ke sekolah manapun di Indonesia, kayak gitu. Nah, ini adalah foto kami saat sosialisasi tentang COVID-19 itu pada bulan Februari. Jadi saat kita mendengar kabar bahwa Indonesia sudah mulai kena, kita langsung buat kayak sosialisasi ke anak-anak apa itu COVID-19, apa itu Corona, seperti itu. Dan langsung kita menyiapkan kayak hand sanitizer, terus selalu hidup bersih. Kita menekankan itu. Di sela-sela pelajaran selalu kita selipkan pesan seperti itu. Nah, terus next Ibu. Nah, ini perkembangan kemarin pada tanggal 11 Mei, itu kasus baru 346, yang sembuh hari kemarin ada 97, dan yang meninggal itu ada 8, seperti itu. Total kasus saat ini ada 9.746 kasus. Yang sembuh ada 2.172, total meninggalnya 533. Ini info resmi dari KBRI. Kayak gitu. Lanjut. Ya. Ini pembelajaran online, kita mengikuti instruksi dari pemerintah Mesir. Di sebelah kiri adalah Pak Sisi, Presiden Mesir. Itu kita mulai online belajar di rumah pada tanggal 14 Maret. Dan untuk Mesir ini, mereka menghimbau bahwa liburnya atau online-nya itu dari 14 Maret sampai
tahun ajaran baru seperti itu. Itu diumumkan oleh menteri dan juga presiden seperti itu. Dan kita mengikuti instruksi dari pemerintah Mesir. Nah, kita sendiri karena kita diaspora, kita juga diinstruksi juga oleh KBRI. Jadi antara KBRI, alhamdulillah KBRI di sini itu sangat bagus dan juga selalu menginformasikan ke seluruh diaspora bahwa apa itu corona, bagaimana penanganannya dan lain-lainnya. Juga alhamdulillah KBRI juga menurunkan bantuan berupa sembako kepada diaspora yang membutuhkan seperti itu. Lanjut lagi, next. Nah, ini warna-warni kegiatan online siswa-siswi Sekolah Indonesia Kairo. Jadi waktu itu sebelum diumumkannya sekolah di rumah, kita itu udah siap-siap gitu. Karena kalau nggak salah Pak Anies Baswedan itu mengumumkan bahwa Jakarta sekolah mulai libur kayak gitu kalau nggak salah ya pertama kali. Nah, kita itu udah ini Indonesia udah ada sekolah libur, terus kita gimana nih? Padahal kita udah ada planning kayak karena kita itu sekolah duta budaya kayak yang tadi Bu Ponco jelaskan ya. Jadi SILN itu membawa misi budaya Indonesia. Guru-gurunya juga mau nggak mau itu kita dituntut harus kreatif dan kita harus tahu tentang budaya Indonesia seperti apa. Ya paling tidak kita bisa nyanyi, kita bisa nari, bisa ya tahu tentang wawasan tentang budaya kita seperti itu ya. Kita ada planning untuk tampil waktu itu kurang 4 hari kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba malamnya itu langsung ada pengumuman keluar jam 7. Besok sekolah ditutup jedet. Kita langsung waduh ini gimana? Langsung kita koordinasi nih antara guru dan kepala sekolah. Seru waktu itu. Ada yang nggak bisa dihubungi gitu kan. Ramai pokoknya. Terus akhirnya di grup itu udah ramai. Langsung malam itu juga kita bikin pengumuman ke anak-anak. Besok nggak ke sekolah kayak gitu. Nah, paginya kita masih berangkat ke sekolah karena kita membahas tentang kira-kira mau pakai metode apa kayak gitu. Karena ini nggak ada persiapan sama sekali kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk memakai sekiranya aplikasi yang anak-anak itu mampu menjangkau kayak gitu. Nah, kita menggunakan ada Google Classroom juga, terus Microsoft Teams, WhatsApp, Zoom, dan lain-lainnya. Kalau untuk Skype di Mesir sendiri ini tidak bisa. Jadi tidak semua negara itu mampu mengakses aplikasi yang ada seperti itu. Kayak contoh WhatsApp saja itu di Mesir untuk telepon itu nggak bisa, cuma bisa buat chatting kayak gitu. Terus Skype juga kita nggak bisa berjalan lancar, kadang bisa, kadang enggak, dan dong seperti itu untuk Skype. Nah, untuk khusus SD itu kita menggunakan WhatsApp, lebih banyak di WhatsApp karena di SD ini muridnya rata-rata adalah kakak beradik. Jadi satu rumah itu ada yang 2, ada yang 3, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, pokoknya usia-usia SD seperti itu. Dan yang namanya ada kendala nggak? Pasti ada, karena yang namanya wali murid itu kan latar belakangnya berbeda, kemampuannya juga berbeda, dan kita juga tidak bisa memaksakan pembelajaran sesuai keinginan kita. Kita juga harus melihat kondisi murid kita kayak gitu. Kira-kira mereka mampu nggak mengikuti, misalnya masuk ke Microsoft Teams anak SD, sedangkan orang tua tidak tahu apa itu Microsoft Teams, bagaimana masuknya. Pernah saya itu nge-share tentang Microsoft Teams di SD gitu ya. Wali murid bilang, Bu, sirahku mumet, Bu, ojo berjain teman-teman. Tuh, bilangnya seperti itu. Ngakak saja. Ayo, tadi sekarang ya. Ya, jadi kan selalu pendekatan ke orang tua itu juga penting di masa seperti ini. Jadi biar orang tua itu tidak berpikiran salah tentang kita, tidak berasumsi, tidak berpikir gurunya saat PDW. Karena apa? Dengan kita komunikasi di kelas, kita terbuka saja gitu loh. Jadi biar orang tua itu tahu, anak saya itu 3, Bu, HP itu cuma 2. Terus gimana caranya sekolah, jadwalnya itu sama, apa nggak berantem ini? Kayak gitu, bisa rusak ini dunia persilatan sebagai contoh seperti itu ya. Nah, jadi
dengan hal-hal seperti itu, setiap minggu kita selalu ada rapat pimpinan, terutama para waka dan kepala sekolah, itu untuk membahas kendala-kendala di lapangan. Jadi absen itu kan kita menggunakan absen secara online. Nah, tiap hari kita itu bisa ngecek anak ini mengikuti apa enggak. Terus guru juga melaporkan selama pelajaran kamu siapa yang enggak masuk. Jadi ada namanya semua kayak gitu. Nah, dari situ nanti kita lihat kenapa anak itu pelajaran guru A ikut, pelajaran guru B enggak. Ternyata permasalahannya di rumah itu gantian HP-nya seperti itu. Terus selain itu, tadinya kita ada batasan mengumpulkan tugas itu dikasih jam, 2 jam maksimal. Tapi dengan kondisi HP cuma 2, gimana ceritanya? HP itu bisa hancur dibanting. Karena waktunya nggak cukup, karena satu rumah ada 2 anak, 3 anak gitu. Akhirnya kita lebih bolos ya, lebih longgar waktunya, dikasih ya sudahlah semampunya, yang penting tugas dikirim seperti itu. Dan ada juga yang orang tuanya juga bilang, guru HP saya Android benar, tapi Androidnya zaman dulu Bu, nggak kuat untuk yang macam-macam aplikasi lain gitu. Ya udah kita akhirnya komunikasi lewat WA. Kalau WA nggak bisa, nggak ada internet katakan gitu, pakainya telepon seperti itu. Nah, terus di sekolah kami juga membagikan pulsa itu satu anak itu dapat 150 lei, kalau dirupiahkan sekitar 130.000 kayak gitu. Nah, itu langsung masuk ke nomor HP siswa masing-masing. Jadi wali kelas yang membagikan ke semua anak kayak gitu. Dan kita juga ada apresiasi gitu ya, untuk ada umpan balik dari guru ke siswa. Kan kita selalu memberikan tugas ke siswa mengerjakan ini dan ketemu untuk hanya menjelaskan karena emang waktunya terbatas. Kita memberi peraturan dengan guru itu, jika menggunakan Zoom tidak boleh sering, mengingat internet itu bisa menghabiskan 1 giga untuk 1 kali Zoom seperti itu. Dan itu memberatkan orang tua apa tidak? Kita melakukan survei juga, ternyata juga orang tua ada yang mengeluhkan itu. Nah, dari keluhan-keluhan itu kita coba kaji dan kita cari solusi bersama kayak gitu. Emang dalam kondisi sekarang kan ini masa darurat ya, kita tidak bisa yang perfect gitu loh. Sesuai dengan anjuran surat dari Mas Menteri kan kita harus belajar dengan kreatif. Tidak usah target sesuai dengan apa yang sebelumnya kita targetkan, karena saat ini emang semua sedang bisa dibilang sedang berduka rame-rame berjamaah kan seperti itu. Nah, selain itu kita juga menggunakan rumah belajar. Jadi rumah belajar itu bisa melalui aplikasi, ada aplikasinya rumah belajar, juga ada TV edukasi. Itu produknya Kemendikbud seperti itu. Di situ komplit sekali. Ada dari PAUD sampai SMA kelas 12, itu ada semua. Saya juga sering menggunakan itu untuk kelas 1 terutama, apalagi kalau untuk nyanyi kayak gitu ya. Karena saya di kelas saya berani nyanyi sambil joget berani, tapi kalau di video masuk ke WhatsApp malu saya sama wali murid itu. Nah gitu. Jadi saya menggunakan rumah belajar tersebut. Dan itu juga rumah belajar edukasi itu bagus banget kayak gitu. Apalagi itu ada pembahasannya, ada soal-soalnya juga, soal latihan di situ. Jadi anak bisa sambil bermain dan belajar kayak gitu. Nah, selain itu, meskipun kita ini nggak sekolah, tapi kegiatan kayak lomba Ramadan itu tetap berjalan, tapi melalui online. Jadi ada lomba azan, ada lomba tilawah, dan juga ada lomba pidato, tapi tentang keagamaan seperti itu. Jadi anak itu mengirimkan video, diupload ke YouTube, nanti linknya diserahkan ke guru yang bertugas seperti itu. Nanti sudah jadi tradisi kami, setiap partisipan semuanya mendapat apresiasi seperti itu sebagai ucapan terima kasih. Tapi tetap ada juara 1, 2, 3 dan harapan seperti itu. Terus juga kita ada sapa Ramadan di sini itu menyapa, berbicara
ngobrol santai seperti itu. Terus juga kepala sekolah juga sering menyapa anak-anak juga kayak gitu. Jadi tetap ada komunikasi, tidak hanya melalui online chatting aja. Karena kalau chatting kan nggak ada rasa ya. Tapi dengan sesekali bertatap muka dengan durasi mungkin hanya 10 menit atau 15 menit, itu feel-nya itu dapat seperti itu. Ya namanya anak didik kalau dapat telepon dari gurunya itu pasti seneng kayak gitu. Jadi kalau misal kendala di sini juga sama, kadang mereka itu kesulitan internet. Kesulitannya karena sinyalnya nggak bagus. Karena namanya gedung bertingkat, itu tidak semuanya dapat sinyal. Harus keluar atau mungkin ke loteng, bukan ke loteng. Di sini namanya apa itu? Lupa saya namanya. Itu harus keluar dulu untuk cari sinyal seperti itu. Nah, solusinya bagaimana jika nggak ada sinyal? Ya kita pakai telepon. Kita jelaskan bahwa hari ini pembelajaran seperti itu. Jadi emang komunikasi itu kita terus menjaga dengan anak-anak seperti itu. Karena kita yakin bahwa ini pasti akan berakhir. Jadi selama kita online berjauhan harus memiliki komunikasi yang bagus seperti itu. Terus juga kita ada tadarus itu dari TK sampai SMA itu keliling setiap hari itu berbeda-beda kayak gitu, dan setiap anak juga mengirimkan bentuk tadarusnya. Kalau yang SMA itu melalui Zoom, kalau yang SD itu melalui video seperti itu. Terus next. Nah ini untuk hasil dari pembelajaran kami. Ini yang di sebelah kanan itu dari Cambridge, itu matematika atau math. Terus yang sebelah kiri itu saya sedang mengajarkan tematik di kelas 1 saat Hari Kartini. Anak-anak menyanyi lagu Kartini seperti itu, dan saya juga sering bikin video untuk menyapa anak-anak lalu saya kirim ke WhatsApp. Karena namanya masih SD, emang kita nggak bisa pakai aplikasi yang macam-macam. Karena orang tua juga nanti yang repot kalau masih SD. Terus juga kita, ini hasil dari pembelajaran anak-anak masih banyak banget, ini hanya sampel saja. Next. Berikutnya, Bu. Next, Bu Eko, selanjutnya. Nah, ini itu tadi aplikasi untuk absen kami, absen dari siswa atau guru-guru itu ada aplikasinya. Jadi kita memiliki aplikasi Sekolah Indonesia Kairo. Isinya itu tentang absen, tentang jadwal, tentang kegiatan, terus tentang info terupdate seperti itu. Dan ini yang terakhir ada piramida. Kita itu sekolahnya dekat dengan piramida. Kalau naik mobil ke piramida itu 15 menit nyampe seperti itu. Dan kita berada di Giza. Jadi ini namanya piramida Giza, piramida terbesar. Dan di sini banyak sekali piramida, tapi yang sangat terkenal itu ya ini Giza. Dan sekolah kami ini ada di Jalan Musadat nomor 63, Giza, Kairo, Mesir. Seperti itu. Dan kami juga, sekolah kami ini sangat berbeda dengan Indonesia, karena kalau untuk jamnya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, 5 hari kerja, hari Ahad sampai hari Kamis. Jadi kita liburnya Jumat dan Sabtu, itu libur Mesir, kayak gitu. Dan selain belajar, anak-anak juga harus mengenal tentang budaya Indonesia, gamelan, angklung, mereka udah kenal seperti itu. Dan di saat ada acara diplomatik itu, kita juga ikut dalam acara tersebut, berpartisipasi untuk meramaikan dengan menampilkan kreasi kita seperti itu. Dan seperti yang dikatakan Bu Ponco tadi, semua anak itu harus tampil. Yang tadinya nggak bisa nyanyi harus bisa nyanyi, yang nggak bisa nari harus bisa nari. Itu tantangan guru SILN. Bagaimana caranya membuat anak yang nggak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Kita nggak bisa milih, misalnya dalam memilih anak itu aja nggak bisa, karena adanya cuma itu. Jadi
dari gurunya yang harus berusaha seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua yang ada di Madiun harus terus semangat mengajar. Bagaimanapun kondisi siswa kita nggak usah mengeluh, karena setiap anak punya keunikan masing-masing, yakin saja. Dan sebagai guru kita harus kreatif dalam mendidik anak seperti itu. Ingat ya, nggak ada anak bodoh seperti itu. Semua anak itu keren. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Untuk teman-teman yang masih gabung, mungkin kalau ada sesi pertanyaan disimpan dulu ya. Kita masih lanjut ke narasumber yang ketiga, Ibu Raden Septian Hari atau Om. Dan Bu Oki, kita ucapkan halo Bu Oki. Halo Bu Setirini. Bu Oki. Ya, halo Bu Setirini. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Ibu sudah jelas. Sangat jelas. Oke, gimana kabarnya Bu? Yang dia alhamdulillah baik, masih work from home, learning from home. Learning from home. Oh, waktunya kita sama ya, karena kita di Asia Tenggara. Masih sama ini ya? Masih sama, waktu Indonesia Barat 30 menit lebih awal. Oh, 30 menit lebih awal. Iya, waktu Indonesia Barat. Sambil ini saya bacakan untuk CV-nya ya. Sangat apresiasi lagi untuk Bu Oki. Saya mulai di mana? Sebentar. Untuk pendidikan di SDA Yapari Bandung ya Bu ya. Iya. 2004. Untuk lanjutannya di Universitas Terbuka Jakarta. Untuk Master Manajemen di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Pengalamannya ngajar dimulai dari guru Al-Azhar Playgroup TK tahun 2000 sampai 2001. Bu Oki, berarti di Playgroup dan TK ya awalnya dulu. Saya dulu pernah di SMK, Smith dengan di STM. Itu justru saya pertama dari situ. Kemudian juga saya di Al-Azhar, saya di TK, di kelompok bermain dan baca, dan ternyata saya langsung jatuh cinta dan itu menjadi passion saya. Ini menjadi guru bahasa Inggris di Al-Azhar mulai tahun 2001 saya mengajar bahasa Inggris di SD Al-Azhar. Kemudian di SMP mengajar bahasa Inggris. Jadi kebetulan kalau di Al-Azhar itu kita bisa mutasi kemana saja, tergantung yayasan membutuhkan kita ada di mana. Jadi seperti itu. Pernah dari kelompok bermain sampai di UT untuk sebagai tutor di PAUD dengan PGSD. Ya. ini juga lanjutannya untuk juga di guru bahasa Inggris. Terus mulai di SMK ya hingga sampai di English teacher. Trainingnya juga sangat variatif sekali. Nanti mungkin kita bisa sama-sama jadi inspirasi. Pernah juga ini dapat riset grant tahun 2010 ya Bu ya. Ya tahun 2010 dari Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah ya Bu. Iya, dari Jawa Tengah. Kebetulan itu
dapat beasiswa dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Ada banyak sekali ya penghargaannya, mulai King Award tahun 2002, Teacher of the Year dari Al-Azhar tahun 2003, Most Innovative Teacher, English Outstanding Employee, Finalis Teacher Award, hingga runner-up Classroom, hingga menjadi Champion and National Teacher Achievement Public 2008. Bukunya berapa ini Bu Oki? Banyak sekali. Ya, kebetulan sebenarnya banyak, terutama untuk yang tematik ya. Tematik itu setiap tema saya buat, jadi setiap tahun saya berkolaborasi juga dengan teman-teman. Terus tapi ada juga yang sendiri, ada juga yang memang buku-buku panduan untuk orang tua dan guru, seperti itu. Langsung ke materi, Ibu Oki. Oke. Bisa saya mulai Bu Setiar ini? Bisa, silakan. Terima kasih Bu Setiar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisrohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada jajaran IGI Madiun atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa sharing dengan teman-teman di Madiun dan di seluruh Indonesia. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenankan, nama saya Septian Tertari, biasa dipanggil Oki. Dan seperti tadi sudah disampaikan, sebenarnya saya sudah pernah mengajar dari jenjang PAUD sampai university. Tetapi memang passion terbesar saya itu adalah menjadi guru anak usia dini. Jadi itu membuat saya jatuh cinta habis-habisan sampai sekarang. Jadi ketika saya apply melamar untuk menjadi guru sekolah Indonesia di luar negeri, itu pun saya menggunakan jalur guru PAUD. Kenapa? Ya kebetulan karena portofolio saya untuk jenjang PAUD itu banyak. Karena memang itu dunia saya, jadi saya all out di situ dan memang sampai jadi guru berprestasi nasional, kemudian menjuarai juga penulisan penelitian tindakan ke atas nasional. Next, Ibu Setiar ini bersama Ibu Ponco dan Ibu Fitri. Kami satu angkatan tahun 2016, jadi kebetulan saya posting di Myanmar. Saat itu saya berpikir, waduh Myanmar itu negara apa ya? Tidak pernah terbayang sebelumnya, karena saya browsing, oh iya ternyata dia Burma, kemudian ibu kotanya Rangun, mendapatkan kemerdekaan dari Inggris tahun 1948. Namun sudah berganti Myanmar, kemudian di kota Naypyidaw. Namun demikian di Yangon ini masih pusat pemerintahan, masih di Yangon. Jadi kedutaan besar seluruh dunia itu ada di Yangon. Kemudian negeri ini juga penuh dengan pagoda, jadi ibu pagoda, dan saya akan bertujuh serta permata. Jadi ini adalah ini foto sebelah kanan itu. Ada foto saya dengan siswa internasional dengan 14 kostum etnis yang ada di Myanmar. Jadi ada 14 etnis. Kemudian itu di tengah ada pagoda, Swedagon, pagoda emas, itu asli emas murni dengan permata. Jadi ketika malam itu, kalau ke Swedagon itu paling asik itu malam, karena
permata yang berpendat. Kemudian sebelah kiri adalah peta dari Myanmar. Myanmar itu berbatasan dengan India, Bangladesh, kemudian China serta Thailand. Ya. Kondisi Myanmar untuk pandemi COVID-19 ini adalah yang terakhir kemarin update tentang jumlah warga negara yang terkena COVID-19 terpapar. Tapi hari ini tadi sampai siang sudah naik menjadi tambah 2, tetapi yang sembuh juga lebih banyak. Alhamdulillah sampai hari ini yang meninggal tidak bertambah, tetap 6, mudah-mudahan tetap 6 dan lebih banyak yang sembuh, serta tidak ada penambahan lagi untuk yang terjangkit. Kasus pertama memang kami cukup dibandingkan negara-negara lain, Myanmar itu cukup bukan lambat ya, padahal berbatasan langsung dengan China, tetapi kami kasus pertama terdeteksi itu 23 Maret dan terus bertambah meskipun pertambahannya tidak terlalu signifikan. Namun demikian kurvanya tetap naik, sehingga himbauan dari pemerintah serta KBRI yang untuk stay at home kami tetap melakukannya. Kemudian di Myanmar itu banyak sekali libur, jadi banyak sekali libur keagamaan seperti di Bali. Tapi di sini jauh lebih banyak lagi, sehingga sedikit-sedikit libur. Dan kami sekolah Indonesia yang itu liburnya 2, libur akademik kalender Indonesia dan kalender Myanmar. Nah, ada satu libur besar sekali, yaitu Tinjan, sampai saat ini summer, suhunya 42. Jadi ada libur keagamaan Tinjan, seperti Lebaran, Lebaran orang Buddha. Jadi ada water festival. Nah, 2 pekan itu libur, semuanya libur, kecuali rumah sakit. Jadi mau mall, mau tempat perbelanjaan, mau kantor-kantor sekolah itu libur. Tetapi dan orang-orang itu keluar hanya untuk bermain air. Jadi setiap hari itu pesta air di luar, semua orang main semprot-semprot. Tetapi khusus pada tahun 2020 ini karena ada wabah pandemi COVID-19, justru pada libur keagamaan Tinjan itu lockdown. Jadi kami lockdown itu hanya 2 pekan itu saat libur Tinjan. Kemudian selain lockdown hari itu ada social and physical distancing, kemudian ada penyemprotan disinfektan di lingkungan pers, sekolah, jalan, penyediaan hand sanitizer dan tempat cuci tangan, serta jam malam di beberapa distrik. Jadi jam malamnya itu dari jam 10 sampai jam 4. Tetapi saya kemarin itu biasanya saya kalau karena work from home ini saya biasanya belanja pekanan itu pagi. Kemarin itu saya mencoba malam karena puasa Ramadan itu. Ternyata sudah tutup semua karena mereka walaupun jam malamnya jam 10 tapi ternyata jam 6 sudah tutup semua toko. Kemudian berkerumun tidak boleh lebih dari 5 orang meskipun tidak ada denda, tetapi orang-orang cukup mentaati karena di sini pengaruh militer masih sangat kuat. Dan sama seperti yang disampaikan oleh Bu Putri tadi bahwa Indonesia itu keren banget. Jadi Indonesia itu sangat dihormati di warga negara Myanmar. Jadi ketika kalau kemana-mana saya naik taksi, mereka akan tanya, Indonesia, yes, oh big boss. Jadi Indonesia dikatakan big boss. Jadi militer Myanmar itu memang belajar dari Indonesia. Mereka sangat kagum dengan Pak Harto. Jadi banyak sekali mereka yang mengadopsi hal-hal yang dari Indonesia. Kemudian seperti di Belanda maupun di Mesir, KBRI senantiasa update berita kepada seluruh warga negara Indonesia di Myanmar melalui media sosial. Jadi sehari update dari KBRI bisa 5-10 kali tergantung urgensi masing-masing berita. Next. Selanjutnya Mbak Dr. ini. Oke. Ya, kemudian sekolah Indonesia di luar negeri satu-satunya ada 13 sekolah di luar negeri dan Yangon adalah satu-satunya yang menggunakan yang nomor 5 siswa internasional. Kami ada 14 warga negara, jadi total siswanya itu ada sekitar 400, tetapi yang warga negara Indonesia itu hanya 31. Yang lainnya 300 sekian itu adalah warga negara internasional.
di mana mayoritas adalah warga negara Myanmar, sekitar 85-90%, yang sisanya ada dari warga negara Pakistan, Bangladesh, India, Vietnam, Malaysia, Singapura, China, kemudian beberapa negara terdekat dari Korea juga ada. Nah, jadi kurikulum yang digunakan oleh sekolah Indonesia Yangon itu ada dua. Untuk warga negara Indonesia, kami menggunakan kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Sedangkan untuk warga negara internasional, kami menggunakan kurikulum adopsi Cambridge. Kebetulan sistem pendidikan di itu hanya sampai kelas 10. Jadi saat mereka mau melanjutkan ke university, ketika menggunakan ijazah Cambridge, mereka dinilai sebagai O-level. Jadi harus ada matrikulasi untuk masuk ke university, karena minimal untuk masuk ke university itu adalah A-level. Jadi sama kalau kita sudah sampai kelas 12. Sehingga anak-anak untuk masuk ke university mereka akan mengambil tuition, mengambil kayak level lagi untuk bisa A-level. Nah, kemudian ketika tanggal 16 Maret itu ada pemberitahuan dari MOPA, Kementerian Luar Negeri Myanmar, kepada seluruh kedutaan di Myanmar bahwa sekolah kedutaan dan sekolah internasional harus ditutup sementara dengan adanya pandemi ini. Oleh itu juga KBRI memerintahkan bahwa sekolah Indonesia harus ditutup. Sehingga tanggal 17 Maret kami Dewan Guru dengan Komite Sekolah Indonesia serta Parents Association of Indonesia International School Yangon berrapat untuk menutup sekolah. Saat itu kami tidak mengira bahwa akan panjang. Jadi ketika pembelajaran jarak jauh itu kebetulan kami baru saja menyelesaikan ujian sekolah untuk kelas 9 dan kelas 12, penilaian akhir tahun untuk kelas 6, dan penilaian tengah semester untuk kelas yang lain. Sehingga tidak ada masalah buat kami. Namun ketika ternyata berlanjut, kami harus berpikir untuk menggunakan PJJ, di mana kebetulan tanggal 24 Maret ada surat edaran Mas Menteri yang menyatakan bahwa tidak ditiadakan UN, kemudian ditiadakan US, bagi yang akan menyelenggarakan, yang belum menyelenggarakan tidak boleh tatap muka, harus online, kemudian ada penilaian untuk kenaikan kelas dan pembelajaran jarak jauh. Jadi guideline kami itu dari berdasarkan surat edaran Menteri tersebut. Kami tidak menjadikan mata pelajaran itu sebagai KKM itu harus tercapai, ketuntasan minimal belajar anak-anak itu harus tercapai, tidak. Namun kita lebih kepada percakapan hidup serta bagaimana mereka memahami tentang pandemi ini dan bagaimana mereka aware akan hal ini sebagai individu, sebagai masyarakat sosial. Sehingga itu yang lebih. Awalnya kami merapatkan, kebetulan saya adalah wakaf kurikulum. Kami satu atap dari jenjang PAUD sampai SMA, baik sekolah Indonesia maupun sekolah internasional. Jadi kami merencanakan ada penyusunan SOP dulu, ketika ada guidelines-nya, kemudian kami melihat SDM yang ada, kemudian materi yang ada, metode ada, strategi yang kita pikirkan, kemudian ada pedoman-pedoman yang harus kita sampaikan untuk ke siswa dan ke orang tua. Kemudian setelah dibuat semuanya, guidelines, panduan, jadwal, semua ini kemudian kami sosialisasikan seluruh guru menggunakan Zoom cloud meeting. Setelah itu kami sosialisasikan kepada seluruh orang tua siswa. Karena keterlibatan orang tua itu sangat penting dalam PJJ kali ini. Sebenarnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan itu sangat utama. Tetapi karena sama-sama Asia, orang tua di Myanmar belum terlalu sama dengan Indonesia, belum terlalu terlibat penuh dalam pendidikan. Sehingga dengan adanya PJJ ini kami mengharapkan mengimbau kepada orang tua untuk jauh lebih bisa terlibat, berperan serta aktif dalam proses pembelajaran jarak jauh. Setelah itu kami melaksanakan dan kita evaluasi setiap pekan
karena jadi saya selaku aktor ini juga sudah mengeluarkan beberapa guideline, 2-3 kali guidelines hasil evaluasi. Jadi evaluasi itu sesuai dengan pedoman baru. Oh, ternyata setelah kita evaluasi ada beberapa kendala, sehingga yang mungkin seperti Mbak Putri, koneksi internet, kemudian keterbatasan piranti, karena satu sekolah itu bisa 2, 3, 4 bahkan 4 siswa dalam satu keluarga. Yang paling penting adalah student well-being, kesejahteraan kenyamanan anak-anak itu menjadi prioritas kita. Jangan sampai proses pembelajaran jarak jauh ini menjadi sesuatu yang membebani mereka, apalagi orang tua. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, setiap orang sudah secara psikologis sudah cukup kurang nyaman. Jadi jangan sampai hal-hal yang lain juga kita di sekolah membebani. Kemudian ada monitoring evaluasi yang kita laporkan selalu kepada pelaksana fungsi Kemdikbud di KBRI selaku pengawas kami sekolah, juga baik sekolah Indonesia maupun sekolah internasional. Nah, dari hasil monitoring dan evaluasi ini, kami rutin juga berkomunikasi, kolaborasi serta berkoordinasi dengan komite dan Parents Association. Masukan-masukan mereka dari orang tua yang kami tampung, kemudian kalau tidak memungkinkan kami fasilitasi apa yang menjadi keinginan orang tua. Namun jika tidak memungkinkan, kami memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa kita mencari win-win solution, karena kalau orang tua kadang-kadang berpikir hanya putranya mereka sendiri, sementara sekolah berpikir untuk 400 anak, gitu. Jadi 400 anak, 400 kebutuhan, 400 minat, 400 kemampuan, dan sebagainya. Next, selanjutnya. Oke, jadi pembelajaran jarak jauh ini ada 3, ada jadi yang berupa sering ada tatap muka, kemudian penugasan itu adalah kami memilih mapel-mapel yang UN, mapel yang US untuk 3 mapel yang dulu UN yang untuk SD, jadi kemudian mapel untuk IGCSE atau mapel yang untuk PISA, penilaian PISA. Jadi ada 4 mapel yang kami pilih, yaitu English, Science, Math, and Social Studies. Jadi mapel itu yang menjadi prioritas kami. Kemudian bagaimana dengan mapel-mapel yang lain? Mapel-mapel yang lain lebih kami tekankan untuk sebuah proyek, dan mereka berkolaborasi guru-guru agama, kemudian PKN, bahasa, kemudian seni budaya, PPOK, dan informatika. Yang kedua adalah menggunakan berbagai media, ada Google Classroom, Facebook fanpage, Zoom, Hangout, kemudian Webex juga ada, Fiverr. Tetapi orang Myanmar itu paling suka adalah menggunakan Facebook dan Fiverr. Jadi itu majority yang dipakai oleh siswa dan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran jarak jauh berupa penugasan. Jadi penugasan seperti yang disampaikan oleh Bu tadi, bahwa penugasannya jangan sampai ketika anak mengerjakan itu membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Karena jika waktu yang digunakan lebih dari 1 jam, itu sangat membebani bagi orang tua dan siswa. Next, selanjutnya Mbak Putri. Oke, ini adalah contoh-contoh hasil pelaksanaan pembelajaran. Jadi anak-anak ada percakapan hidup bagi anak-anak yang kecil, terutama kelompok bermain, mereka storytelling, kemudian membantu orang tua semampu mereka, kemudian anak-anak SD, kemudian bagaimana mereka membuat proyek-proyek, membuat poster, membuat buku tentang yang ada hubungannya dengan COVID-19. Kemudian kalau proyek-proyek kakak kelas itu juga ada yang membuat benda-benda 3 dimensi yang ada hubungannya dengan COVID-19, bagaimana mereka mengatasi ini, kemudian bagaimana mereka sebagai manusia, individu, masyarakat sosial, manusia sosial, apa yang mereka bisa lakukan untuk lingkungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Next. Nah, ini ada beberapa cara aplikasi. Saya juga
menggunakan unicloud yang memang untuk anak-anak, kemudian ini hasil karya anak-anak juga, dan kita ada koordinasi itu dengan komite maupun dengan orang tua. Next. Terima kasih, itu yang bisa kami sharingkan dari Yangon. Jadi tetap semangat melaksanakan PBJ. Insya Allah badai ini pasti berlalu. Mudah-mudahan Allah mengangkat COVID-19 ini dari muka bumi dan kita tetap sehat, selamat, dan bahagia dalam menjalani tugas kita sebagai guru dimanapun kita berada. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya lagi kepada Ibu Supriyani. Kita sama dulu yang sudah bergabung ya 69. Iya. Mohon nanti mengirim absen, ambil yang sudah mau bertanya, sudah resen, tidak banyak. Mungkin kita bisa foto bersama dulu untuk semuanya. Catatan bagi yang mau bertanya, semua narasumber bertiga yang sangat menarik. Ada yang mau bertanya? Halo, semuanya. Di sesi tanya jawab untuk termin pertama ada nanti mungkin 3 pertanyaan sudah masuk di ini chatnya kita. Sudah kita secara langsung merespon itu apa ini dari Berlian Man 3 ada aktifin resen lagi Bapak Hernowo Subiantoro bertanya juga. Bisa dinyalakan untuk speaknya. Untuk chat Google absen sudah, daftar hadir sudah. Apakah siswa yang sekolah Indonesia juga mendapatkan beasiswa di negara tersebut? Ini pertanyaan dari Ibu Rudiani ya, MPD untuk semua panelisnya. Terus yang kedua, bagaimana cara melakukan penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan selama masa pandemi khususnya sekolah Indonesia, Mesir dan Belanda. Berarti untuk Bu Fitri dan juga Bu Poncong. Terus ini ada lagi. Lanjut.
Yang nomor 2, bagaimana pembelajaran yang dilakukan kepada anak berkebutuhan selama masa pandemi. Mungkin 3 itu dulu yang nanti akan dijawab oleh 3 panelis kita. Monggo. Oke, ini yang pertanyaan yang pertama ya. Apakah siswa sekolah di sekolah Indonesia juga mendapatkan beasiswa dari negara tersebut? Untuk beasiswa ini kami belum kerjasama, hanya kerjasamanya kita ke sekolah universitas Belanda untuk open house, hanya seperti itu, untuk sosialisasi seperti itu. Jadi kalau untuk beasiswa kami belum ada. Itu aja. Oke. Untuk yang pertanyaan nomor 2, Langsung ya? Layan, iya langsung aja. Oke. Untuk penilaian sikap karena online kami belum ada hanya sikap di sini kehadiran. Tapi kalau untuk keterampilan masih ada karena jadwal kami sesuai jadwal reguler. Jadi tujuannya ada di silabus itu kami terencana. Jadi yang rencana RPP itu ya sudah bisa dilaksanakan semua. Jadi untuk keterampilan kalau di matematika itu misalnya yang kelas 8 ini membaca grafik, itu keterampilan membaca grafik. Di situ masih ada. Kalau pengetahuan jelas ada. Masih ada tugas, masih ada kuis. Itu kadang-kadang saya menggunakan Quizzes, kadang-kadang menggunakan Google Form, Microsoft Form, seperti itu. Masih ada untuk pengetahuan, keterampilan itu jelas masih ada. Karena kami masih sesuai jadwal reguler pas tatap muka, seperti itu. Itu aja mungkin. Oke, yang ketiga untuk metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran, karena jarak jauh ya itu untuk medianya selang-seling, tidak itu aja. Ini saya aja udah menggunakan Webex, menggunakan Skype, nanti kadang-kadang menggunakan Quizzes, Microsoft Sleep and Sketch, kemudian intro.com, yang saya tulis itu ada 9 itu. Jadi medianya berganti-ganti, harus nggak itu terus. Jadi anak-anak tidak bosan. Kemudian kita pas mengajar diawali dengan semangat, kalau kita di rumah tetap menggebu. Jadi anak-anak tetap jadi ikut menggebu. Nah, di situ tadi udah dilihat foto-fotonya itu mereka tetap tersenyum walaupun matematika nggak menakutkan, penting senyum, mereka tetap senyum. Dan saja mungkin. Terima kasih Bu Ponco. Dilanjut untuk selanjutnya mungkin dari Bu Fitri untuk menambahkan dari pertanyaan teman-teman. Halo Bu Fitri. Iya Bu. Kalau apa tadi pertanyaannya untuk penilaian ya? Yang pertama, apakah siswa di sekolah anak mendapatkan beasiswa? Oh iya. Kalau di Sekolah Indonesia Kairo itu kita belum ada kerjasama dengan universitas di Mesir. Tapi anak-anak kita itu setiap tahun alhamdulillah ada aja yang mendapatkan beasiswa, entah itu kuliah di Indonesia atau di negara lain. Jadi mereka itu apply sendiri. Kita biasanya mengirimkan link anak-anak minatnya kemana seperti itu. Ada yang tahun ini itu ada yang keterima di Jepang di Waseda. Terus juga ada yang keterima kemarin itu bukan beasiswa sih, tapi masuk perguruan tinggi negeri di Makassar, jurusan kedokteran juga kayak gitu. Dan yang sebelumnya juga ada yang di Eropa seperti itu. Jadi
mereka biasanya apply sendiri. Sebenarnya untuk program beasiswa itu kan banyak sekali linknya. Jadi kalau kita memiliki banyak informasi tentang itu, bisa kita share ke murid kita seperti itu. Tapi untuk negara Mesir sendiri kita belum ada kerjasama dengan universitas di Mesir, kayak gitu. Ya. Untuk metode pembelajaran, kita buka lagi deh anjuran dari Mas Menteri. Jadi di masa pandemi seperti ini kan bisa dibilang sebuah ujian bersama ya. Jadi untuk metode pembelajaran kita tidak bisa harus perfect, kita punya metode yang kayak gini kayak di kelas itu nggak bisa, karena tujuannya itu kan pembelajaran itu mengasihkan. Jangan sampai anak itu setelah masa lockdown ini selesai berangkat ke sekolah mereka jadi ilfeel seperti itu, karena tugas yang kita berikan terlalu berat dan itu tidak sesuai dengan anjuran dari Mas Menteri kayak gitu. Itu saya nggak tahu deh apakah teman-teman ada pernah baca itu lembaran resmi dari Mas Menteri yang ada berapa itu ya, lembar itu tentang bagaimana sih pembelajaran selama ini seperti itu. Dan halo, itu udah setting depan. halo, ya, kira lain. iklan benar. Ya, jadi apa namanya, untuk penilaian itu kita bisa mengambil dari sebelumnya, karena sebelum pandemik ini kan kita udah ada mid semester ya, jadi kita mengambil dari nilai itu untuk nilai sikap. Terus kalau untuk nilai keterampilan dari tugas yang anak berikan, dan itu tugasnya pun yang berkaitan dengan yang terjadi saat ini. Misalnya kayak di SMA yang sosiologi, mereka mengkaji tentang gejolak di dalam masyarakat, kehidupan masyarakat. Setelah adanya lockdown ini, bagaimana gaya hidup mereka seperti itu. Terus untuk ekonomi, bagaimana dampak secara ekonomi. Jadi bisa dikaitkan seperti itu. Tapi untuk target materi emang sulit sekali dan kita tidak bisa memaksakan, dan kita juga harus tahu kita tidak bisa harus pembelajaran ini harus selesai. Kita nggak bisa saklek seperti itu. Seperti tadi disampaikan Oki, ini saat ini orang tua pun secara psikologi mereka pasti ada imbasnya. Jangankan mereka, kita pun kena imbasnya karena kita tidak terbiasa online dan kita diharuskan untuk online, dan itu kedunduk bilang gitu ya, karena hal baru kayak gitu. Jadi untuk penilaian sebenarnya lebih fleksibel aja sih ke kitanya, dan bagaimana kita mampu menjelaskan ke orang tua, balik lagi ke komunikasi seperti itu. Jadi pelajari tadi itu edaran dari Mas Menteri, itu Mbak Oki menguasai banget soalnya, karena saya pernah ngupas tuntas dengan Mbak Oki soal itu. Nanti biar Mbak Oki yang menjelaskan kayak gitu, keren banget nanti soal edaran Mas Menteri itu, biar kita lebih ternyata gini ya, biar nggak salah kaprah seperti itu. Terus soal ketiga Ibu, Layanan. Jadi kalau ada metode pembelajaran pada anak yang situasi itu selama pandemi seperti apa? oh iya, itu salah satu murid saya ada tuh kayak gitu. Jadi dalam satu kelas itu punya keunikan, dan saya tidak pernah memandang sebelah mata. Bagi saya semua sama, punya hak kayak gitu. Tinggal pandai-pandainya kita sebagai dalang ya, dalam orang kentean lakon intinya gitu. Selama online ini saya memberikan perhatian khusus, jadi lebih kayak yang ke sering saya chatting, sering saya telepon, sering saya ajak video yang kayak gitu. Terus kebutuhan khusus yang dimaksud apa dulu kalau siswa saya itu dalam berbicara kayak gitu. Selebihnya dia bisa mengikuti pelajaran kayak gitu. Dan saya juga bukan
bukan guru atau bukan dari jurusan psikologi, jadi saya tidak begitu tahu, tapi saya cuma kuncinya satu, mengajar dengan hati aja deh, bismillah, kita doain anak itu semoga bisa kayak gitu. Jadi saya lakukan dengan memberi perhatian kayak gitu. Saya yakin pasti hati dia itu tersentuh walaupun masih anak-anak, karena anak kelas 1 ya. Dan itu yang terpenting semangatnya itu, yang harus kita pupuk adalah semangatnya dia untuk terus belajar kayak gitu. Jadi dibikin pembelajaran itu asik, jangan dibikin pembelajaran itu mumet sama ruwet, itu jangan. Dibikin gimana sih biar asik, itu gurunya kuncinya di situ. Gimana caranya ini kayak gitu. Jadi tergantung dari permasalahannya masing-masing dan style dari setiap guru kayak gitu. Itu jawaban dari saya, Ibu. Terima kasih untuk Fitri. Kita lanjut juga. Pertanyaannya kok banyak banget ya ini. Kelihatannya semuanya masih penasaran ini. Kita lanjut ke Bu Oki ya. Mungkin sambil ditambah lagi. Halo Bu Oki. Halo Bu Sutirini, ya terima kasih. Mungkin saya hanya menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ponco dan Bu Fitri. Kebetulan kami bekerja sama bahwa tidak ada kerjasama dengan pemerintah negara setempat, dan jangan deh kuliah di sini jauh sekali, pendidikan di Myanmar itu masih jauh dengan kita. Jadi enggak, justru pemerintah Indonesia banyak memberikan beasiswa kepada siswa-siswa di sekolah Indonesian International School Yangon, termasuk juga dengan guru-guru yang warga negara asing gitu. Jadi KBRI sudah bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang, kemudian Universitas Negeri Padang, kemudian Universitas Negeri Andalas. Kemudian untuk pembelajaran, metode pembelajaran bagaimana penilaian sikap, penilaian selama masa pandemi ini sama dengan teman-teman. Jadi kita sebenarnya yang paling penting adalah keterlibatan orang tua. Jadi kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan orang tua bagaimana sikap anak tersebut di rumah saat belajar. Jadi kita komunikasi intens dengan orang tua. Di situ kita melihat, kita menggali informasi dari orang tua apakah anak tersebut mengalami stres atau tidak. Karena masing-masing orang kompensasinya ketika di masa-masa seperti ini, kompensasi setiap orang berbeda. Nah itu yang perlu kita gali. Jadi jangan sampai pembelajaran jarak jauh ini menambah beban psikologis dari masing-masing siswa. Kemudian untuk saya tambahkan ya sekali lagi bahwa surat edaran Mas Menteri itu memang harus kita pelajari betul, bahwa nilai di atas kertas itu bukan segala-galanya. Justru bagaimana pendidikan ini membuat anak bisa mencintai ilmu, punya minat, punya motivasi untuk belajar, karena intinya pendidikan kan begitu. Jadi jangan sampai kita membuat anak menjadi enggan untuk belajar, tetapi bagaimana membuat anak justru ingin belajar, mencintai ilmu, sehingga tanpa guru pun, tanpa tatap muka pun mereka tetap mencari ilmu dimanapun berada. Karena ketika seseorang sudah mencintai ilmu, dengan cara apapun, maksudnya yang baik ya, dengan cara yang baik mereka akan mencari tanpa guru. Karena siapapun, kalau menyitir dari kalimatnya Ki Hajar Dewantara, siapapun kita adalah guru bagi orang lain, dan siapapun orang itu adalah guru bagi kita. Jadi itu yang perlu kita tanamkan kepada masing-masing siswa, dan sebenarnya buat diri kita sendiri, bahwa kita bisa belajar dari siapapun dan kita bisa menularkan ilmu sekecil apapun kepada orang lain. Kemudian untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kebetulan saya pernah beberapa tahun waktu di Indonesia deal with anak-anak seperti itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus memperhatikan dulu, karena kebutuhan khusus itu adalah spektrum. Apakah dia spektrumnya ringan atau berat? Karena kalau spektrumnya sudah menengah ke atas, otomatis kita tidak bisa. Jadi kita juga harus komunikasi dengan baik dengan orang tua, apakah anak tersebut bagaimana riwayatnya, apakah sudah mendapatkan penanganan ahli, sudah sejauh mana terapinya, dan sebagainya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Dan setelah itu, bagaimana mungkin kita bisa mentreatment mereka, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya kalau kita tidak tahu bagaimana mereka.
Sehingga setelah kita tahu dia ada di spektrum mana, kalau memang masih spektrum ringan, insya Allah mereka masih bisa digabung secara klasikal dengan anak-anak yang lain. Namun kalau spektrumnya sudah menengah ke atas, apalagi kalau sampai dia destruktif, itu yang tidak bisa. Jadi bukan kita tidak bisa, tidak mau mendidik mereka, tetapi justru kalau kita memaksakan mereka bergabung dengan secara klasikal, kita sudah menzalimi mereka. Karena mereka butuh shadow, mereka butuh orang yang ahli menangani dia sendiri. Sementara kita juga punya kewajiban, yaitu terhadap sekian puluh anak yang lain, sekian belas anak yang lain. Kalau kita hanya konsentrasi ke dia, kita menzalimi anak-anak yang lain. Jadi saya tidak bisa mengatakan anak tersebut boleh ikut atau tidak secara klasikal di kelas. Lihat dulu spektrumnya. Jadi kemudian kita komunikasikan dengan orang tuanya, apakah orang tuanya berkenan kalau memang dia membutuhkan seorang shadow, yaitu pendamping buat dia, apakah orang tuanya berkenan memberikan. Kemudian ada kalanya walaupun sudah dengan shadow pun, ada kalanya dia tidak bisa secara klasikal, karena saya pernah waktu itu anak SMP ya, jadi dia lebih banyak dengan shadow-nya dibanding secara klasikal. Tetapi sekali lagi, guru adalah bukan seorang yang mampu mendiagnosa. Jadi itu adalah diagnosa kewenangan ahli, yaitu psikolog atau psikiater. Guru itu hanya bisa mendeteksi. Dan tugas guru itu adalah melayani pendidikan kepada semua anak yang membutuhkan. Jadi, tetapi tentu jangan sampai kita memberikan layanan pendidikan tetapi tanpa ilmu, sehingga justru yang kita berikan itu justru akan mencederai fisiknya, mencederai psikisnya, mencederai pikirannya karena kita kurang ilmu. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ingat ya, berkebutuhan khusus itu tidak hanya yang negatif, yang positif, yang sangat pintar, jenius itu juga berkebutuhan khusus. Dia nggak bisa bareng sama yang lain, yang lainnya masih di tataran segini, sementara dia harusnya udah dapat materi yang jauh lebih besar, itu juga berkebutuhan khusus. Jadi kita harus pandai-pandai melihat anak kita itu ada di tataran mana. Nah, ketika kita melihat dia berkebutuhan khusus, komunikasikan dengan orang tuanya, apa yang bisa kita lakukan. Karena tugas mendidik itu sepenuhnya kewajiban orang tua. Guru adalah orang kedua yang punya kewajiban. Demikian Ibu Setiarini yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, ternyata pertanyaannya masih banyak sekali. Ini di chat mungkin kita bisa buka sama-sama nanti. Ini kelihatannya untuk semua panelis, semua narasumber. Untuk panelis, ada pertanyaan lagi. Bagaimana mensiasati proses pembelajaran untuk daerah yang masih terkendala internet? Ada mana? Untuk materi pembelajaran, apakah disesuaikan dengan kurikulum Indonesia sama bagaimana pendidikan karakter? Lagi. Bagaimana sekolah Indonesia vokasi dan bagaimana lulusannya di luar negeri serta untuk masuk universitas maupun untuk penyesuaian. Mbak Eko, ini suaranya kurang jelas ya. Ulang lagi. Oke, saya bacakan jelas. Sudah. Oke, saya bacakan ulang lagi. Untuk pertanyaan termin kedua, ini ada beberapa yang sudah masuk. Berkaitan yang pertama, materi yang dipelajari di sana, apakah sesuai dengan kurikulum Indonesia, sama persis atau ada perbedaan? Yang kedua, bagaimana pendidikan karakter yang diajarkan? Oke. Terus lagi, apakah sekolah Indonesia di sana itu ada yang vokasinya? Bisakah masuk universitas dan bagaimanakah untuk nanti penyesuaiannya? Banyak sekali ya. Oke. Mungkin apakah itu dulu Bu Poncong untuk dijawab atau masih lanjut ini? Itu dulu, berarti lupa. Ya. Oke, untuk sekolah Indonesia Den Haag,
karena kita sekolah Indonesia, berarti kurikulumnya sama dengan Indonesia, kurikulum 2013. Bedanya di sini ada bahasa Belanda itu wajib, kemudian bahasa yang wajib bahasa Belanda, bahasa Prancis yang mirip Jerman, kemudian ada pilihan lagi Spanyol, Arabik, Korea, Jepang, seperti itu. Nanti anak harus memilih minimal 2 bahasa yang harus dikuasai. Misalnya yang wajib kan Belanda, nanti ada pilihan entah tertarik ke Jerman, Spanyol atau Arabik, itu harus ada. Tuh. Kemudian tadi apa ya saya lupa. Untuk universitas. Nah, untuk universitas kelebihan di Sekolah Indonesia Den Haag tidak ada penyetaraan. Jadi universitas di Belanda ini menerima sekolah kita. Jadi lulusan SMA langsung bisa universitas karena lulusan Indonesia terkenal dengan matematikanya bagus, bahasanya bagus. Mungkin memang sudah tersaring yang kuliah di sini. Jadi terkenal di orang-orang Indonesia itu rajin, matematika bagus, bahasa Inggris bagus. Nah, untuk yang tahun kemarin di Universitas Indonesia, tapi kalau yang sekarang ini belum. Yang tahun kemarin ada yang diterima di ITB, ada yang diterima di UI. Salah satu yang di ITB, saya kok lupa tuh, BEM ITB, itu salah satu murid kami, alumni kami, Royan. Nah itu BEM Royan yang kemarin agak vokal itu adalah salah satu alumni SIDH. Kemudian mungkin yang direktur BNI itu juga alumni kami, mantan Menteri Rini Sumarno itu alumni kami. Kalau yang artis ya Vina Panggiyata itulah alumni kami. Jadi di universitas ini ada yang di TU Delft, kemudian ada yang di Leiden, kemudian ada yang di Groningen itu. Jadi tenang aja, Sekolah Indonesia Den Haag pendidikannya itu diakui. Jadi tidak ada penyetaraan. Misalnya malah yang kurikulum Cambridge itu malah ada penyetaraan 1 tahun. Tapi malah kurikulum kita, Sekolah Indonesia itu tidak ada penyetaraan. Itu aja, atau ada itu aja. Terima kasih. Ini kayaknya bertambah lagi untuk yang baru hadir, nyambung lagi. Ada yang dari Jepang kayaknya juga baru ini. Kan, iya. Saya mungkin tertarik. Mungkin ada yang bisa untuk menambahkan lagi dari Bu Fitri. Tadi yang belum terjawab mengenai kalau masalah kendala internet. Ya, Bu Fitri. Ya. Untuk masalah kendala internet di sana, bagaimana untuk solusinya? Terus juga lanjutan nanti mungkin biar sama ya, biar nyambung sampai yang ke bawah ya. Bagaimana cara untuk mendisiplinkan dan memotivasi siswa supaya aktif pembelajaran jarak jauh? Dan kira-kira aplikasinya seperti apa? Terus ini yang bertanya lagi, untuk guru Indonesia, sekolah Indonesia di luar negeri, apakah harus PNS? Mungkin bisa dijawab selanjutnya. Oke. Bu Fitri? Ya, terima kasih. Untuk bagaimana caranya jika nggak ada internet, itu juga sering terjadi di kami karena emang namanya sinyal internet kan kita nggak ada yang tahu ya, nggak kelihatan. Jadi kita pakai telepon, siswa itu kita telepon secara langsung kayak gitu. Dan kalau misal kita pakainya itu Google Classroom, di situ kan kita bisa meninggalkan tugas. Jadi nanti bisa dibuka saat anak itu online seperti itu, atau bisa juga menggunakan YouTube yang bisa dibuka sampai bisa online lagi seperti itu. Jadi emang ya kembali karena saat ini tuh masih namanya darurat semua,
pembelajaran secara online juga tidak ada planning secara khusus, dadakan semua kayak gitu. Jadi ya mau tidak mau kita harus mengerti dengan kondisi yang ada seperti itu. Dan untuk mendisiplinkan anak itu juga tergantung lagi dari kondisi siswanya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, dalam satu rumah itu belum tentu anaknya cuma satu, bisa jadi anaknya itu lebih dari 2 atau lebih dari 3, sedangkan ada berapa gawai yang ada di rumah seperti itu. Jadi dalam satu rumah kan belum tentu semua anak itu punya HP, apalagi yang anak SD itu kan HP hanya dipegang oleh orang tuanya seperti itu. Nah, jika anak itu emang benar-benar tidak punya Android seperti itu, yang phone kayak gitu. Dan untuk penugasannya itu mereka tetap menjalankan tugas, dan itu harus ada solusinya. Ini mau serah terimanya gimana seperti itu, apakah ketemu di sebuah tempat di titik antara rumah guru dan rumah siswa, atau guru yang nyamperin atau siswa yang nyamperin seperti itu, kayak gitu. Jadi beda cerita ya kalau emang kita itu sudah merencanakan untuk melakukan online seperti itu, karena emang belajar online saat ini itu emang benar-benar di luar prediksi kita semua. Jadi emang yang namanya masa darurat mau gimana lagi seperti itu, kayak gitu. Terus untuk guru SILN ini, untuk angkatan kami ada yang PNS juga, dan kami ini bertiga itu adalah non PNS seperti itu. Jadi dulu tahun 2016 itu terakhir ada lowongan untuk PNS seperti itu. Dan status kami adalah dipekerjakan oleh Kemendikbud kayak gitu. Terus tadi ada yang menarik pertanyaan tentang pembelajaran kurikulum di sini apa sama dengan Indonesia. Sama, kurikulum 2013, cuma bedanya kita mengangkat kearifan lokal sini sebagai contoh untuk tematik ya. Tematik itu kan isinya semua bercerita tentang lingkungan alam Indonesia, sedangkan anak-anak diaspora itu belum tentu semuanya pernah ke Indonesia, belum tentu semuanya itu tahu tentang Indonesia. Kalau kita menjelaskan sesuai dengan apa yang ada dalam buku, mungkin mereka akan membayangkan yang salah. Kayak contoh Mesir, di sini itu gurun, kita menjelaskan tentang gunung, nggak ada gunung, mereka bingung. Misal kita menampilkan YouTube gitu ya, mereka melihat YouTube gunung itu kayak gitu. Nah tapi pada realitanya mereka belum pernah lihat. Bisa jadi mereka melihat itu, tapi dalam pikiran mereka gunung itu kecil ya, bisa dilihat dari jauh, nggak ngerti gunung itu kayak apa. Jadi kita juga mengangkat kearifan lokal sini. Kalau misal menggambar rumah, mereka menggambar rumah itu rumah tingkat bersusun. Kalau di Indonesia ya itu benar, nggak salah, karena emang bentuk rumah di sini seperti itu. Itu pelajaran tematik kita lebih ke kearifan lokal sini kayak gitu. Kalau misal kita sakit harus sama persis kayak Indonesia, kurang tepat sasaran juga ke anak-anak. Dan saya pernah bertemu secara langsung itu ngobrol tentang tematik dengan penciptanya, dengan bapak-bapak yang ada di Jakarta yang menyusun tematik. Saya menanyakan apa dalam mengajarkan tematik itu harus sama persis. Beliau mengatakan ikuti aja kearifan lokal sini, karena buku itu sebagai sarana. Yang terpenting anak itu memahami intinya itu apa dan tujuan tematik itu apa harus dipelajari. Jadi kita dalam menyampaikan sebuah, kita harus tahu tujuan dari materi itu apa seperti itu. Dan sebenarnya kita dituntut lebih berkreasi juga sih, jangan hanya menuntut dari buku saja. Sebenarnya itu yang ingin disampaikan dalam kurikulum 2013. Saya pernah ketemu langsung dan ngobrol dengan beliau-beliau, dan itu bikin saya ternyata itu ya lebih ke penanaman memang. Betul lagi nanti Mas, sabar bentar lagi dah. Halo? Halo? Iya, itu jawaban dari saya. Betul meneh.
harus beda 7 menit.